Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua baik-baik saja, sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan di rumah. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Untuk pertemuan kali ini nanti kalian akan mempelajari tentang kementerian negara, lembaga pemerintahan non-kementerian, dan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada dasarnya Presiden Republik Indonesia itu tidak bekerja sendiri. Beliau didampingi oleh wakilnya dan dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang menteri-menteri negara itu setiap menterinya membidangi urusan-urusan tertentu. Contohnya mungkin yang paling kalian tahu yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menterinya namanya Pak Nadiem Makarim, yang masih muda atau pendiri salah satu perusahaan online. Indonesia sendiri pada masa pemerintahan Pak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin mendirikan maksimal 34 kementerian yang lambang-lambang dari kementeriannya bisa dilihat di situ, atau kalian nanti bisa cari di internet, banyak. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas pada pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Dan ada undang-undang yang lebih khusus, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 yang tentang organisasi pemerintahan. Nah, nama-nama menterinya bisa kalian lihat di situ. Kalau misalnya nanti kurang jelas, ada banyak di internet, kalian bisa dilihat atau nanti bisa kalian tanyakan ke Bapak. Setiap menteri membidangi urusan tertentu, artinya menteri itu tidak bisa mempunyai tugas lebih dari satu atau ganda. Ada syarat-syarat kementerian atau syarat-syarat menjadi seorang menteri, salah satunya tidak bisa lebih dari satu pekerjaan. Pada dasarnya untuk apa sih kok tidak boleh lebih dari satu pekerjaan? Agar beliau tetap fokus pada urusannya tertentu. Kalau nanti misalnya kok sebelumnya menjadi direktur dari sebuah perusahaan, maka harus berhenti terlebih dahulu kalau ingin atau diangkat menjadi seorang menteri. Tidak boleh double. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, artinya bisa saja presiden memberhentikan secara langsung atau diganti, namanya reshuffle. Misalnya diubah yang tadinya menteri pendidikan menjadi menteri pertahanan atau sebaliknya. Gitu ya, itu menteri. Yang berikutnya yaitu lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian itu dibentuk untuk membantu seorang presiden juga, yang tugasnya itu di bawah kementerian atau saling berkoordinasi. Tugasnya bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Misalnya salah satunya yang paling kalian tahu yaitu BNN, Badan Narkotika Nasional, atau BKN, Badan Kepegawaian Nasional, atau BMKG misalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Terus ada BKKBN yang jumlahnya hampir sama dengan kementerian, sekitar 30-an gitu ya. Terus selanjutnya yaitu mengapa nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, atau kenapa nilai-nilai Pancasila itu harus dimasukkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktek penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritual hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, kalian bisa simak berikut ini. Harusnya bagaimana sih dalam sila ketuhanan yang Maha Esa? Adanya pengakuan bahwa yang utama yaitu berawal dari Tuhan yang Maha Esa. Terus menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah untuk menurut agamanya masing-masing. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Ateis itu orang-orang yang tidak mempunyai agama. Tidak boleh di Indonesia. Indonesia itu wajib memiliki agama untuk memilih salah satu di antara 6 agama. Nah, yang kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Jadi pada dasarnya semua itu sama. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal. Berikutnya yaitu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, nasionalis, mencintai negaranya, patriotis, terus menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, tidak merasa bahwa dirinya paling benar, paling baik, gitu ya. Yang keempat, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada dasarnya di sini yang utama yaitu demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan segala sesuatu yang bentuknya pemutusan kebijakan, maka harus didahulukan musyawarah agar bisa terjadi mufakat, gitu ya. Atau dalam kaitannya keputusan itu bisa diterima oleh masyarakatnya. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyatnya. Kalau di Indonesia itu sedikit-sedikit musyawarah, kan gitu ya. Nah, yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan, atau bisa dikatakan dinamis itu berubah-ubah. Kemakmurannya lebih baik lagi. Jangan malah menjadi sebuah kemunduran dalam suatu negara. Nah, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama dan potensi masing-masing. Oke, terima kasih.